Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini tanggal 16 Februari tahun 2025, kami dari kelompok ekonomi kelas 11A1 akan melakukan penelitian ketahanan pangan yaitu tanaman hidroponik. Penasaran nggak nih? Yuk ikutin kita. Mungkin 5 harian, mungkin harus pecah. Ini dari ini hasilnya. Jadi ini adalah bibit yang sudah tumbuh selama 7 hari teman-teman. Jadi tunasnya ini baru kecil gini dia tumbuhnya. Dan ini adalah bibit yang tumbuh selama 17 hari. ini apaan sih, Zak? Oh ini daun sop yang sudah siap untuk dipindahkan ke pot dalam fase remaja. Nah, siko nih kita pasok ke lubang ke pipa sampai dia besar panen. Sistemnya nih ini tidak pakai apa siram lagi air ini. Nah hidroponik kan ngalir pakai mesin tarik keluar dari sini sampai ke ujung balik lagi ke sini. Sama yang di atas tanaman ini apa sih? Nah kalau ini katanya ini untuk menangkap hama-hama yang datang ke daun sop ini. Kenapa harus warna kuning? Karena katanya warna kuning dapat mengundang hama. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Di sini yang berwarna-warna hitam, putih, dan berbagai macam itu adalah hama yang akan merusak tanaman daun sop ini. Kita pakai gravitasi sama semuanya NFT, cuman nih kita sistem vertikal agak berdiri biar hemat tempat. Tapi kalau untuk pertumbuhan ini meja yang paling bagus karena matahari nyepol. Biasanya kalau yang berdiri ini yang bawah keteteran, yang atas dapat, yang bawah kurang matahari. Jadi kalau mau bagus sistem meja, kecuali kalau matahari plong, tidak apa kita sistem itu. Ini biasa di tempat itu nih, di tempat ini. Kami sudah ada di fase peremajaan daun sop hidroponiknya. Jadi, tunas-tunas yang sudah tumbuh kemudian dipindahkan ke dalam pot yang ada di sini, yang kemudian akan membuat daun-daun sop atau seledri ini tumbuh, dan setelah itu akan dipindahkan ke sini. Jadi, akan terus dilakukan kegiatan pemindahan itu sampai daun sop menuju ke dalam fase pendewasaan. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat kalau tumbuhan sopnya tuh udah masuk ke fase pendewasaan. Nah, jadi di bawah ini ada air. Air nanti ini mengalir kan ke sini. Tuh. Nah, jadi nanti ini air situ nyebar sampai ke ujung sana. Nah, pas udah di ujung sana nanti masuk ke pipa yang ini, nanti keluarnya balik lagi ke sini. Jadi ganti-gantian gitu. Inilah bisa dipanen ini. Yang dibesarnya bisa dipanen. Cari murahnya gimana pupuknya. Ya, banyak lah. Kalau mau bermain di hidroponik, jangan sekali lihat wah langsung mau bikin, jangan hancur nanti. Pelajari dulu, mulai nyemai, nanam, merawat, hama, ngejual. Tapi ada siko yang bikin kita bangga apa ya? Percaya lagi kalau nanam ini dari kecil sampai tak bisa jual biar duit dan itu tapi kebanggaan ya. Kayak kita paling hebat nih. Cuma memang itu kan investasinya cukup besar awalnya, mesin, pipa kita bikin kan, belum baja-baja ringan. Tapi bukan berarti harus gitu kan, om bilang tadi botol, bambu, apa yang baca. Nah, kalau untuk pemula jangan langsung main besar, belajar dulu. Yang penting bisa nanam dulu itu. Jangan kelak baru nak buat tanam ke pasar nak berapa nanam juga belum bisa. Aneh kan? Nah, jadi harus bisa nanam dari kecil sampai dia panen harus jadi dulu. Nah, baru belajar mulai dikembangkan. Pak, izin bertanya untuk omset dari modal terus penjualan itu kira-kira berapa?
Kalau ini apa yang namanya itu hidroponik ini, kendala terbesarnya di investasi ya, investasi awal pipa segala macam itu mahal. Tapi bukan berarti kalau investasi gede kita tidak bisa berhidroponik. Om Lagri tahu tadi bisa pakai botol apa ya kan, kardus apa ya kan bisa. Nah, terus setelah jadi ini baru kita mulai ya. Untuk pendapatan tergantung tanaman. Kalau dulu sering kalah juga belum karena sayur bersaing dengan sayur konvensional yang di tanah. Sayur di tanah itu terkena di banjir murah. Kita biasanya jual 20-25 ribu per kilo. Jadi kalau di jatuh itu hanya 5 ribu. Sop nih dia bisa turun tapi tidak nui jatuhnya. Rata-rata kan penjual 40 ribu. Tapi kalau dia turun 20 ribu masih dapat duit. Tapi untuk penghasilannya, tadi kalau sekarang kita kerja sendiri, atau sebenarnya bisa dipacu, tapi karena belum selesai semuanya, mungkin kalau hanya 5-6 juta per bulan bisa didapat. Tapi kalau optimal, bisa sampai 10-an bisa. Itu kerja sendiri, itu juga tidak maksimal, karena masih ada kerja lain kan. Kalau masalah omset tadi, kadang-kadang lihat tergantung tanamannya apa, kayak sekarang selada ya, selada lagi mahal, biasanya 30 bisa sekarang 60, 70, tapi ya kan kalau banjir juga enggak 5 ribu, 7 ribu, buang lah, jadi pilihan. Dan dia apa kan, Om enggak pernah sering buang dulu. Nah itu satu, terus juga kena hama. Kalau yang ada hama orang tidak mau beli. Atau yang rusak daun tadi kan kayak bercak itu tidak bisa dijual, akhirnya buang juga. Nanti kalian akan temui orang yang berhidroponik hanya sebulan 2 bulan tutup. Itu mereka pikir hanya airnya ngalir, dapat air udah bisa tumbuh, padahal nggak semudah itu. Harus dirawat mulai dari pertumbuhannya, hamanya sampai ke penjualan. Separuh tanam bagus, hebat, tidak hama, tapi sekali nyual tidak bisa. Sebatang pernah ngalamin kawan juga 800 lubang sawi Pak Coy, tidak bisa jual. Akhir kita bantu jual, selesai sehari, selesai habis. Nah, jadi semua ilmu itu dari mulai ilmu nanam, ilmu hama, ilmu pupuk sampai ilmu pemasaran kita kuasai. Nah, Berapa tahun Om? ini hampir 4 tahun. Dulu waktu COVID itu mulai. Nah, Gara-gara di rumah. Iya, rupanya keterusan.